Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Fataroni. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Bandar Lampung. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan membahas pilar 1, yaitu productivity, dokumen, work, love. Pilar ini berfokus pada bagaimana kita dapat bekerja secara lebih efektif dengan memanfaatkan aplikasi pengolah dokumen, presentasi, kolaborasi, dan email dalam aktivitas sehari-hari. Di era digital seperti sekarang ini, hampir semua pekerjaan maupun kegiatan belajar dilakukan menggunakan dokumen digital. Oleh karena itu, kemampuan mengelola dokumen dan berkolaborasi secara efektif menjadi keterampilan yang sangat penting. Yang pertama adalah Word. Pasti dari kalian udah banyak yang tahu Word itu apa. Word itu aplikasi pengolah kata. Aplikasi ini digunakan untuk membuat berbagai jenis dokumen seperti surat, laporan, proposal, makalah, hingga dokumen resmi lainnya. Dengan fitur seperti pengaturan format, tabel, gambar, pemeriksaan ejaan, dan template, pembuatan dokumen menjadi lebih cepat, rapih, dan juga profesional. Selain itu, dokumen ini juga dapat disimpan dalam berbagai format sehingga mudah dibagikan kepada orang lain. Selanjutnya presentasi. Siapa sih yang nggak pernah presentasi di kelas, ya kan? Presentasi ini digunakan untuk menyampaikan informasi secara menarik dan mudah dipahami. Dalam dunia pendidikan, presentasi ini membantu siswa dan mahasiswa menjelaskan materi kepada guru maupun dosen. Sementara di dunia kerja, presentasi digunakan untuk rapat, pelatihan, promosi produk, maupun penyampaian laporan kepada atasan dan juga klien. Presentasi yang baik sebaiknya memiliki desain yang sederhana, menggunakan poin-poin yang penting, gambar yang relevan, serta tidak terlalu banyak teks agar audiens lebih mudah memahami isi materi. Yang selanjutnya ada kolaborasi. Saat ini pekerjaan tidak selalu dilakukan secara individu. Banyak tugas yang dikerjakan secara bersama dalam satu tim, bahkan dari lokasi yang berbeda. Melalui teknologi kolaborasi, beberapa orang dapat mengedit dokumen yang sama secara bersamaan, memberikan komentar, melihat perubahan secara real time, dan berbagai file tanpa harus mengirim banyak versi dokumen. Hal ini membuat pekerjaan menjadi lebih cepat, efisien, dan mengurangi risiko kesalahan akibat penggunaan file yang berbeda. Dan yang selanjutnya ada email. Email atau surat elektronik merupakan media komunikasi yang masih menjadi standar di dunia pendidikan maupun dunia kerja. Email digunakan untuk mengirim dokumen, menyampaikan informasi resmi, mengundang rapat, maupun berkomunikasi dengan rekan kerja dan klien. Dalam menggunakan email, kita harus memperhatikan etika komunikasi seperti menggunakan subjek yang jelas, bahasa yang sopan, isi pesan yang singkat dan mudah dipahami, serta memastikan lampiran sudah disertakan sebelum mengirim. Baik, dari 4 komponen yang sudah saya sampaikan tadi, 4 komponen tersebut mereka saling berkaitan dalam sebuah alur kerja atau dokumen workflow. Sebagai contoh, seseorang membuat laporan menggunakan aplikasi pengolah kata
Setelah laporan itu selesai, isi laporan dirangkum menjadi bahan presentasi. Selanjutnya, dokumen tersebut dikerjakan bersama tim melalui fitur kolaborasi agar semua anggota dapat memberikan masukan. Setelah selesai, dokumen dan presentasi dikirim melalui email kepada atasan maupun klien sebagai bentuk penyampaian hasil pekerjaan. Dengan alur kerja seperti ini, pekerjaan menjadi lebih terorganisir, waktu dapat digunakan secara lebih efisien, dan komunikasi antar anggota tim menjadi lebih efektif. Selain itu, resiko kehilangan data maupun kesalahan akibat penggunaan dokumen yang berbeda juga dapat diminimalkan. Sebagai penutup, productivity dan dokumen workflow bukan hanya tentang kemampuan menggunakan aplikasi, tetapi juga tentang bagaimana kita mengelola pekerjaan secara lebih cerdas, terstruktur, dan kolaboratif. Dengan menguasai pengolahan dokumen, pembuatan presentasi, kolaborasi digital, serta penggunaan email yang tepat, kita dapat meningkatkan produktivitas baik di lingkungan pendidikan maupun di dunia kerja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari pilar 1, yaitu tentang productivity dan dokumen workflow. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang saya sampaikan bisa berguna dan bermanfaat, dan juga menambah pemahaman kita mengenai pentingnya productivity dan dokumen workflow di era digital. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.